Amin. Puji Tuhan. Saudara, beberapa hari ini melalui 4M bagi saudara-saudara yang mengikuti terjadi lawatan Tuhan. Saudara, sayang sekali kalau ada yang saya sudah kirimi tapi tidak mengikuti. Karena kalau sudah mendengar tepat pada harinya, hari itu lawatan yang luar biasa terjadi, saudara. Ada kebangunan rohani di beberapa tempat, saudara. Ya, kesaksian-saksian yang begitu luar biasa dari luar pulau. Ada banyak saksian-saksian pribadi di mana mereka dilawat Tuhan pada saat mengikuti. Ya. Begitu selesai, saya membuatnya langsung pada detik itu juga saya kirimkan. Jadi masih suasananya, suasana lawatan Tuhan, saudara. Ya. Saudara, Allah sedang melawat banyak orang dan saya mau beritahu saudara, ini adalah hari percepatan ilahi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya hari Minggu. Untuk mempercepat pertumbuhan rohani kita nggak cukup. Apalagi saudara datang hari Minggu seperti ini, dengar firman Allah, lalu saudara tidak melakukan apa-apa terhadap firman Allah, maka kerohanian saudara itu mentok, sebetulnya tidak bergerak sama sekali, saudara. Mendengar firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu tidak diapa-apain, yang terjadi adalah saudara stuck, nggak bergerak, nggak bertumbuh. Sementara saudara persoalan, kesulitan, kesukaran dunia, itu bergerak begitu cepat, terus meningkat satu saat, saudara betul-betul terinjak karena apa? Kekuatan saudara nggak tumbuh, ya. Kemampuan ilahi saudara nggak tumbuh sama sekali, saudara. Ya. Nah, saudara, di gereja kita kenapa setiap hari ada ibadah, ada firman, bahkan pewahyuan yang baru. Beberapa hari lalu Tuhan berbicara dalam hati saya, ini adalah percepatan. Ya, hari-hari ini sudah di tengah dunia pun kita sudah sering kali dengar bukan orang yang kuat, bukan orang yang memiliki modal besar yang akan menang, tetapi yang akan menang di hari-hari ini adalah orang-orang yang cepat. Kalau kita tidak mau bergerak cepat, kita tidak akan bisa mempersalahkan Tuhan. Jikalau satu saat kita berkata, kenapa saya hancur? Kenapa Tuhan biarkan? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tiap hari dia melawat kita. Tiap hari dia memberi kita makan. Belum lagi, saudara, belum lagi. Kalau saudara ada penyakit rohani, saudara, percepatan tadi itu hanya bagi orang-orang yang sehat, saudara. Orang yang sehat harus selalu memiliki atau mengkonsumsi nutrisi yang cukup. Hari-hari ini kita lihat, saudara, di tengah-tengah COVID-19, orang-orang dipaksa untuk mengkonsumsi vitamin. Untuk mencukupi, untuk membangun daya tahan tubuhnya, imunitas tubuhnya, supaya pasukan kekebalan tubuh di dalam dirinya mampu mengalahkan virus. Itu orang yang sehat, saudara. Dia perlu konsumsi. Kalau tahun lalu sebelum ada COVID, mungkin dia nggak perlu vitamin. Dia nggak perlu vitamin C, dia nggak perlu vitamin B, dia nggak perlu vitamin D, ya. Tetapi hari-hari ini dia perlu. Orang yang tadinya nggak suka makan sayur, buah, harus belajar makan supaya dia memiliki imunitas tubuh. Saudara, sebenarnya di bidang rohani, dalam dimensi rohani pun, hari-hari ini ada virus yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Ada virus ketakutan, kecemasan, bahkan sekian banyak orang stres, depresi di hari-hari ini. Nah, orang-orang percaya diberi nutrisi-nutrisi yang lebih oleh Tuhan melalui firman Allah. Setiap hari, sekali lagi saya ingin beritahukan, sama seperti saudara diberi vitamin, saudara terima, tapi pulang rumah nggak diapa-apain.
digeletakkan. Nggak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya saudara mendengar firman Allah hari Minggu seperti ini. Tapi sesudah itu tidak diapa-apain. Kali lagi, tidak ada gunanya. Saudara tidak bisa menuntut apa-apa dari Tuhan atas firman-Nya. Sebab kalau kita tidak apa-apain firman. Ada orang berkata, Pak, keliru Pak. Orang kalau dengar firman, ya, firman kalau sudah diberitakan dia punya kuasa. Karena orang kalau udah dengar firman pasti timbul iman, kata dia. Nggak benar saya bilang. Kalau firman nggak dia, Matius 13 berkata, hati kita penuh batu, hati kita penuh semak duri, lalu firman Allah ditabur di sana. Firman Allah tidak akan bekerja maksimal jikalau kita tidak membuang batu-batu, mencabut duri-duri dalam hati kita. Oleh sebab itu saya tidak sependapat bahwa asal orang sudah dengar firman, lalu timbul iman, tidak otomatis. Ada banyak faktor yang menentukan bagaimana iman bisa timbul dari mendengar firman. Pertama, hati harus dibersihkan. Yang kedua, dia harus respon firman Allah. Yang ketiga, dia harus merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, dia harus bekerja sama dengan firman Allah melalui praktek, membangun kebiasaan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan menipu diri sendiri. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di dalam Yakobus pasal 1, saudara, orang yang mendengar firman itu seperti orang yang pergi ke cermin. Dia lihat sebentar, kalau dia kemudian lupa, ya, maka tidak ada gunanya cermin itu bagi dia, saudara. Kenapa lupa, saudara? Karena dia tidak merasa itu penting. Kenapa lupa, saudara? Dia tidak mengingatnya, dia tidak merenungkan. Ada banyak orang dengar firman Tuhan, lupa. Oleh sebab itu, saudara, jangan heran kalau Tuhan sepertinya lupa menggenapkan janjinya. Tuhan gak pernah lupakan janjinya. Tetapi sepertinya dia lupa menggenapkan janjinya dalam hidup kita. Kenapa? Kita juga melupakannya. Ya. Pengajaran di gereja kita, saya bukan hamba Tuhan yang khotbah terserah lu. Ya. Karepmu. Enggak. Saya punya tanggung jawab yang cukup besar. Firman Allah lebih penting dari pelajaran apapun. Dengarkan baik-baik. Firman Allah lebih penting, lebih kekal dari apapun juga dalam dunia ini. Akan ada satu saat di mana semuanya berlalu dari hidup saudara. Dan tidak ada lagi apa-apa yang bisa diandalkan. Pada saat itu mungkin sudah sangat terlambat ketika kita mulai memberi perhatian yang lebih pada firman Allah. Karena firman Allah tidak akan pernah ada lagi. Kelaparan rohani akan muncul. Hari ini saudara berkaitan dengan 4M yang kita lagi bahas hari-hari ini. Kita mau lihat firman Allah dengan judul mengampuni seperti Kristus telah mengampuni. Mari baca Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Saya harap saudara serius dengan firman Allah. Saya ingin mengatakan dengan keras, jangan dengar firman Allah kalau kita melecehkannya. Karena itu akan lebih menyakitkan hati Tuhan. Ya, kalau guru di sekolah merasa capek hati melihat muridnya nggak memperhatikan, apalagi Tuhan, ini firman Allah. Menyangkut ya, nasib hidup kita dari dunia ini sampai kekekalan. Haleluya. Matius 18 ayat 21 sampai 22.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 hari." Saudara, ini bukan praktek pengampunan dalam 10 tahun, dalam 20 tahun. Kalau orang itu berbuat salah sampai 490 kali, oh itu selama 20 tahun enggak. Ayat ini berkata jika dia bersalah, ya, 490 kali dalam 1 hari pun kamu harus mengampuni dia. Karena ayat ini tidak memberikan waktu. Oh, itu berlaku kalau 50 tahun lamanya. Lalu dihitung selama 50 tahun 490 kali dia melakukan kesalahan, kau boleh ampuni. Bukan, saudara. Ayat ini bahasannya berarti hari ini kalau engkau harus mengampuni sampai 490 kali pun kau harus melakukannya. Itu maksudnya apa? Apakah ada orang dalam sehari bikin kesalahan 490 kali kepada kita? Enggak ada. Ayat ini bukan soal hitungan matematis, bukan. Ayat ini berbicara tentang gaya hidup. Ayat ini berbicara tentang hati mengampuni. Ayat ini tidak lagi menghitung maksudnya. Di mana seseorang itu memang punya hati mengampuni. Luar biasa, saudara. Ini orang yang tidak lagi terluka dengan kesalahan orang. Ini orang yang hatinya seperti punya kekebalan, saudara. Nggak gampang kepahitan. Ini orang yang merdeka dari luka-luka hati. Ini luar biasa, saudara. Ya. Kalau kita punya hati seperti ini, dahsyat, saudara. Kita nggak lagi gampang babak belur, saudara. Hati kita bebas. Cara penyikapan kita berbeda. Ini yang sudah menjadi gaya hidup mengampuni yang sudah otomatis. Ini sudah kondisi hati. Ada orang melakukan sesuatu, sebenarnya dia bukan seperti itu, saudara. Ada orang tertawa, sebenarnya hatinya sedih. Tapi kalau 490 kali dalam sehari, ini antara perbuatan dan hatinya sudah menyatu sama, saudara. Karena tidak ada orang yang akan mampu mengampuni 490 kali dalam sehari kalau hatinya tidak seperti itu. Kalau sebuah paksaan itu tidak mungkin, saudara. Kalau saya umpamakan seperti odol, saudara. Kalau memang isinya odol mau dipenjet juga seperti apa, diinjek, keluarnya tetap odol. Tapi kalau odolnya cuma bagian depan, bawahnya ternyata cuka, saudara, dipenjet terus lama-lama cuka juga yang keluar. Tetapi orang yang mengampuni sebagai gaya hidup, semua hatinya hanya mengekspresikan pengampunan Allah. Ini hati yang luar biasa. Kalau kita bisa punya hati seperti ini, oh dahsyat sekali. Kita nggak mudah tersandung dengan kesalahan orang. Kita nggak fokus pada kesalahan orang. Kita akan melesat lebih cepat. Kita akan berjalan lebih cepat. Tidak ada hambatan. Tidak ada ganjelan. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Kita bisa bergerak cepat di hari-hari ini. Kita bisa berlari, bukan lagi berjalan santai. Karena apa? Tidak ada ganjelan di dalam hidup kita lagi. Ganjelan kalau
berasal dari kepahitan hati. Itu bukan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, tetapi kesalahan kita sendiri yang mau-maunya mengambil dia menjadi ganjelan hati. Kalau hidup kita tersendat-sendat, jangan persalahkan orang lain. Ganjelan hati itu tidak ada yang bisa kasih ke kita, kecuali kita ambil sendiri. Haleluya. Mari kita mau belajar, saudara. Arti mengampuni. Banyak orang tidak jadi mengampuni, gagal mengampuni karena penerapan mengampuninya itu salah. Kita lihat hal-hal yang salah dalam mengampuni. Yang pertama, saling mengampuni artinya amnesia, melupakan. Enggak, saudara, ini keliru. Ya. Mengampuni tidak membuat kita menjadi amnesia. Namun, kalau kita mengingatnya pun, kita melihat, mengingatnya dengan persepsinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mengingatnya tapi dengan cara pandang Tuhan. Kita mengingatnya tapi dengan cara yang baru. Saya masih teringat. Dia berbuat salah kepada saya waktu itu dan dia tidak meminta maaf. Tapi saya juga teringat. Saya berbuat kesalahan, berbuat dosa kepada Tuhan. Dan banyak kali saya lupa minta ampun juga. Haleluya. Kita mulai melihatnya, mengingatnya. Bahkan kesalahan orang itu mengingatkan, menyadarkan diri kita. Bukankah kamu juga pelakunya? Enak enggak? Enak enggak orang berbuat salah kepada kamu yang enggak enak? Lah kenapa kamu bolak-balik bukan bikin kesalahan, tapi juga bikin dosa kepada Tuhan yang sangat baik hati kepada kamu. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa tujuan sama sekali. Kalau sesuatu itu terjadi kepada kita, dia sedang membentuk kita untuk makin menjadi serupa, segambar dengan dirinya. Haleluya. Kita boleh ingat kok. Tapi dengan cara baru, ya ampun. Pada waktu itu, satu kesalahan dia. Aduh, hatiku luka parah. Satu. Tapi Tuhan, bayangkan Tuhan, kita berbuat dosa kepada dia berkali-kali. Berkali-kali. Kalau kita sudah merasa sakit, bayangkan. Jadi mengampuni bukan melupakan. Namun kalau mengingatnya dengan cara pandang yang baru. Haleluya. Gak mungkin kita dibikin amnesia. Yang berikut, saudara. Jadi mengampuni sudah harus pahami, saudara. Bedakan antara kelalaian, kesalahan, dan dosa, saudara. Ada orang, saudara, berbuat sebuah kesalahan tapi bukan dosa. Ada banyak. Kesalahan memang salah, tapi itu bukan dosa. Ketika orang tidak sengaja menyenggol tangan kita, HP kita jatuh, ya, itu bukan dosa, bukan. Ada kalanya kita itu melebihi kemahasucian Allah sampai sebuah kelemahan. Kalau dosa itu kan orang berdosanya kepada Tuhan, amin. Tapi ada kalanya hanya sebuah kekurangan. Waduh, tapi kita unyeng-unyeng orang, nggak ketulungan.
Hanya sebuah kekurangan kecil. Orang lupa bilang terima kasih. Orang lupa menyapa kita. Wah, itu kayak dosa besar. Dan yang lebih buruk lagi, yang kita anggap nggak benar sama orang, itu ternyata cuma asumsi kita. Di kemudian hari, karena kita malu, kita tetap menuduh. Malah kita yang bikin dosa. Menurut saya, memang dia begini, begitu, begini. Pembelaan diri, malah bikin dosa. Ya kalanya kita itu menjadi terganjal hubungan kita dengan seorang, cuma karena kita itu asumsi, prasangka kita kayaknya. Kenapa saudara? Karena kita sering mengukur orang lain dengan ukuran kita dengan diri kita. Asumsi itu memakai ukuran kita. Kita punya pakaian yang sama. Kita pernah melakukannya. Lalu kita pikir, kayaknya dia begitu. Hati-hati. Lalu kemudian kita jadi pahit hati. Padahal orangnya nggak seperti itu. Bahkan seringkali seluruh pribadi orang itu kita cap, memang dia iblis. Waduh. Berapa banyak orang Kristen? Satu kesalahan orang, seluruh pribadi orang itu di hadapan dia menjadi monyet. Sama dengan orang kalau makan ketemu batu kecil karena kurang bersih. Dalam keadaan lapar, cuma itu makanan yang ada. Harusnya yang dia buang hanya batu kecil itu. Amin. Orang makan ikan, ada duri. Kita nggak bisa langsung bilang, oh ternyata yang disajikan ke saya duri melulu. Apa iya sih? Durinya kita buang, dagingnya tetap enak. Haleluya. Seringkali kita itu begitu kejamnya, saudara. Satu kesalahan orang, kita nggak suka seluruh kepribadiannya. Jijik terhadap kepribadian orang itu. Seluruhnya sudah nggak suka. Anak Tuhan bukan punya sudut pandang seperti itu. Justru kita itu dipanggil untuk saling melayani. Haleluya. Kenapa melayani? Kenapa saling? Karena kita nggak punya semuanya. Dia nggak punya semuanya. Dia butuh pelayanan kita butuh pelayanan dia. Kenapa? Dia ada kurangnya, saya ada kurangnya. Dia ada kelemahannya, saya ada kelemahannya. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar. Kalau enggak, kita sendiri yang menaruh duri-duri di jalan kita. Kita sendiri yang menaruh batu-batu ganjelan di dalam hati kita. Yang kedua kita lihat, saling mengampuni bukan berarti kita toleransi terhadap kesalahan. Bukan membenarkan, yowes, ora popo. Kesalahan tetap kesalahan. Maksudnya apa? Kita nggak bisa hapus konsekuensi dari kesalahan itu. Makanya begini, ada orang yang berapa waktu lalu tiba-tiba anak saya dipakai namanya untuk pinjam duit. Hati-hati. Pakai WA atas nama Hansen. Dipakai oleh seorang. Lalu dipakai untuk pacaran dengan seorang gadis atas nama Hansen. Lalu pinjam duit kemana-mana. Menjanjikan sebentar lagi akan dilamar. Dan orang tuanya mau ketemu kami. Gembalanya kebingungan. Nah lalu kemudian, karena kami kenal, kami mau mengampuni. Tapi ini anak, merasa mengampuni itu berarti bebas dari konsekuensi.
Akhirnya dia dikejar karena banyak orang dirugikan. Walaupun kami mengampuni, tapi konsekuensi dari kesalahannya harus dia tanggung. Malunya kayak gimana. Kami kasihan karena ini anak broken home. Kalau kami hukum dia, kasihan tambah luka. Tapi dia tetap nggak bisa lepas dari konsekuensi. Jangan dikira kita boleh seenaknya berbuat kesalahan pada seorang karena orang itu pemaaf, lalu kita bolak-balik bikin. Ada konsekuensi yang tidak bisa kita hapus. Konsekuensi hukum tabur tuai tetap akan kena sama orang itu. Jadi jangan seenaknya. Kita ampuni, tapi kita nggak mengatakan, oh salahmu nggak apa-apa ternyata. Siapa bilang? Salah tetap salah. Kita tetap nggak suka kesalahannya, walaupun kita mengampuni orangnya. Haleluya. Dan itu juga berarti kita harus hati-hati kalau dia belum berubah. Mengampuni bukan berarti mempercayai lagi orang itu. Saya ampuni. Tapi untuk bisa berelasi kembali, bermitra kembali, tunggu dulu. Kita harus lihat. Itu bisa kerjasama boleh, tapi saya harus gembleng dulu. Paling enggak 1-2 tahun saya lihat karaktermu berubah. Bisa. Kalau dia punya keahlian yang kita perlukan. Jadi mengampuni itu tidak berarti kita mempercayai. Karena kepercayaan terhadap seorang ditentukan dari perubahan orang itu. Haleluya. Mengampuni tidak otomatis mengubah orang itu menjadi lebih baik. Ada orang diampuni sampai 10 kali, 27 kali gak bertobat. Gak bisa kita pakai orang seperti itu. Makanya ketika mengampuni, ada orang sulit mengampuni. Dia bilang orangnya gak berubah kok diampuni. Kita mengampuni bukan untuk mengubah orang itu. Kita mengampuni untuk mengubah hati kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Orangnya nggak berubah, kitanya yang berubah. Enak saja mengampuni. Dia bikin kesalahan kok dibebaskan? Oh, enggak. Dia nggak pernah bisa lari dari konsekuensi kesalahannya. Ketika kita mengampuni, kita yang terbebas dari kepahitan. Haleluya. Haleluya. Kita yang dimerdekakan. Dan orangnya kalau kemudian merasa besar kepala, dia nggak akan pernah bisa bebas dari konsekuensi kesalahan. Hukum tabur tuai pasti akan terjadi. Apalagi kalau dia terus bikin lagi. Semakin kita ampuni, semakin bertumpuk-tumpuk bara api yang ada di atas kepalanya. Haleluya. Kalau kita pakai cara berpikir orang dunia, saudara, cara daging. Cuma ini kan bukan begitu motifnya. Ketika kita mengampuni, berbuat baik kepada musuh kita. Kalau kita ingin dia terbakar, hangus. Ya. Ada orang kan kalau diampuni kan malah aku ora perlu maafmu kok, aku ora perlu. Sopo koi. Ya ampuni terus saja. Karena kita tahu firman Allah tidak berdusta. Itu kita numpuk terus bara api di atas kepalanya. Haleluya. Satu saat kobongan. Amin. Tapi kita anak Tuhan prakteknya bukan dalam rangka menumpuk bara api. Kita praktek mengasihi, mengampuni dari sudut pandang Tuhan, kasih Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, mengampuni tidak selalu berakibat dua pihak berdamai. Maksudnya gimana? Tadi saya katakan ada orang diampuni tapi dia tetap nggak mau. Dia tetap merasa direndahkan. Kowe orang ngampuni aku juga orang ngefek.
Kamu nggak ngampuni aku juga, nggak masalah bagi aku. Emangnya kamu bisa apa? Kamu nggak ampuni juga, kamu nggak punya kekuatan untuk balas aku. Artinya apa? Walaupun dia diampuni, tapi dia tetap tidak mau memulihkan hubungan. Oleh sebab itu mengampuni, ya kalau bisa hubungan diperbaiki bagus, tapi tidak selalu. Lalu kemudian kita tertuduh. Kok nggak bisa pulih? Ya terserah orangnya. Amin. Haleluya. Tugas kita adalah mengampuni. Tentang perbaikan hubungan itu urutan berikut. Kalau orang itu mau. Dan kita juga melihat seperti tadi. Masih bisa enggak berelasi? Masih bisa enggak bergaul dengan orang ini? Alkitab melarang kita untuk duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Wah, orang kerjanya ngelek-ngelek wong. Ya, orang bicara rohani dicemooh. Ya. Alkitab melarang, jangan duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Jangan bergaul karib dengan orang yang hidup kotor. Nggak bertobat. Nggak boleh. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ampuni, tapi maaf dia belum berubah. Saya nggak bisa deket-deket. Jadi mengampuni tidak selalu harus memperbaiki hubungan, enggak. Nggak harus, kita jalan lagi, bareng lagi. Nggak harus. Ada prosesnya perbaikan hubungan. Ya. Yang keempat, saudara, mengapa mengampuni seringkali susah? Karena pengertiannya salah. Mengampuni tidak identik dengan mengubah dia menjadi tanpa salah. Bukan, saudara. Ini bukan mengubah dia, dia jadi orang yang tidak bersalah. Enggak, dia tetap orang yang bersalah. Kalau dia anggota keluarga kita, tetap kita harus didik. Ingat, saya mengampuni kamu bukan berarti saya mengatakan kamu benar. Bukan berarti saya diam atas kesalahan. Kamu harus berubah. Haleluya. Orang bersalah kok seenaknya membebaskan? Enggak. Kita mengampuni tapi tidak kemudian mengubah orang itu menjadi orang benar. Enggak. Belum itu. Menjadi orang benar itu urusannya dengan Tuhan. Di hadapan kita dia tetap pembuat kesalahan. Hanya kita tidak lagi menuntut dia. Kita tidak lagi ingin membalas. Amin. Kita tidak lagi ingin memberikan kepadanya ganjaran yang setimpal. Itu arti mengampuni. Apakah dosa kita kemudian tidak ada lagi? Ada. Hanya di hadapan Bapa di sorga. Kita itu sudah dibungkus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu kalau kita datang kepada Bapa, kita tidak boleh lupa. Setiap datang harus bawa darah Yesus. Bukan bawa kebaikan kita, bukan. Kalau kita berdoa, apakah doa pribadi atau ibadah bersama? Modal kita bukan, 1 minggu saya hidup kudus. Saya layak. 1 bulan, saya menjaga diri dalam kekudusan. Oleh sebab itu saya lebih damai, lebih menikmati datang kepada Tuhan. Enggak, itu semua kain kotor. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita bisa diterima bukan karena kebaikan kebenaran kita sendiri. Kita diterima karena bawa tiket darah Yesus. Nggak ada tiket lain. Dosa kita tetap ada. Cuma sudah dibungkus oleh darah
Yesus. Makanya kalau kita lepas dari Yesus, dosa kita kelihatan semua. Kita telanjang semua di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita bisa datang kepada Bapa hari ini, dengar baik, saudara. Ini mahal harganya. Oleh sebab itu ketika anak-anak Tuhan tidak memanfaatkan akses yang dibuka oleh darah Yesus, ini sombongnya bukan main. Ini udah dibayar mahal, ini bikin gemes Tuhan. Coba kalau saudara beli makanan yang mahal, karena saudara ingin menjamu teman-teman, tapi nggak diapa-apain. Walaupun saudara cengenges kelihatan nggak apa-apa, tapi pulang pasti mendongkol. Cuma pasti marah. Jangan bikin Tuhan gemes. Haleluya. Dia bayar loh akses untuk bisa datang kepada. Lagi pula datang kepadanya itu membuat kita mengalami anugerah. Tapi banyak anak Tuhan untuk datang kepada Tuhan, ya ampun, gak ada waktu. Gak ada waktu. Sekarang kita lihat arti mengampuni saudara, atau alasan yang benar untuk mengampuni. Alasan yang pertama, saudara, karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Mari buka Matius 18 ayat yang ke-32 sampai ayat 33. Matius 18. Tadi kita baca di atas 70 kali 7. Lalu Yesus mengutarakan, menceritakan sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Yaitu ada seorang hamba datang kepada seorang tuan. Dia utang, kalau nggak salah 10.000. Ya. Lalu kemudian dia berkata, aku nggak mampu, maafkan aku. Raja yang baik hati itu mengatakan, udah, aku bebas. Lalu kemudian ketika dia keluar dari ruang tuan itu, dia ketemu dengan temannya yang cuma utang 1. Dia diampuni 10.000. Istilahnya begini, dia dapat berkat 10.000. Lalu temannya cuma minta 1. Dia nggak ngasih. Dia aniaya temannya, dia pukuli temannya. Lalu pegawai dari raja itu laporin sama tuan. Itu orang tadi yang baru dibebasin utang. Keluar dari sini dia pukul temannya sampai poin. Nah, dasar kita mengampuni bukan ukuran kesalahan orang itu, bukan. Dasar kita mengampuni adalah jumlah kesalahan kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Kita coba itu. Berapa banyak, apalagi orang yang kita harus ampuni itu juga anaknya Bapak yang tadi baru mengampuni kita. Kok kebangetan banget. Bapaknya baru memberi kita pengampunan yang ribuan, ratusan ribu. Kok anaknya cuma salah 1, kita unyeng-unyeng. Saya bahkan berpikir begini, orang yang gak mengampuni itu bukan anak Bapa di sorga. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu kalau Tuhan berhadapan dengan orang yang tidak mengampuni, kalau saya jadi Bapa di surga, kamu bukan anakku kalau begitu. Kamu itu siapa? Kalau pakai bahasa saya. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Tapi aku rela, aku mau, aku begitu berbelas kasihan kepada kamu yang bukan apa-apa. Aku ampuni.
Kenapa anakku yang cuma salah satu kok kamu sampai aniaya? Kamu nyeng-nyeng begitu. Mari kita belajar. Haleluya. Gak heran kalau bapaknya itu jadi gemes. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Haleluya. Saya bayangannya itu ngeri loh kalau baca ayat-ayat ini. Jadi kita mengampuni, pertimbangan pertama adalah pengampunan yang kita sudah terima. Amin. Haleluya. Kita nggak mengukur, udah berapa kali aku ampuni kamu, maaf ya, ketiga kali awas ya. Kita tetap harus ampuni, walaupun kita tidak harus percaya dia. Sampai berapa kali pun. Yang kedua, alasan kedua kita mengampuni adalah kalau kita tidak mau mengampuni, maka kita justru akan mengalami tidak diampuni yang lebih banyak. Karena Tuhan tidak akan mengampuni juga dosa kita. Lihat, Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Ini alasanku. Kalau aku nggak mengampuni, itu berarti aku tidak Kalau aku nggak diampuni oleh manusia, saya bisa saja begini, ora-apa-apa. Isopo kowe. Kalau orang tidak mengampuni saya, mungkin saya masih aman-aman saja. Tapi kalau Tuhan tidak mengampuni saya, itu sudah nggak aman. Haleluya. Apalagi terus kemudian kita nantang-nantang. Ora apa-apa. Tuhan diampuni, ora apa-apa. Bareng-bareng mlebu neraka. Kalau langsung masuk neraka, kalau nerakanya dicicil di dunia, piye? Makanya alasan yang ketiga untuk kita mengampuni, karena dampak atau konsekuensi dosa kita sendiri atas diri kita akan lebih berat dari akibat dosa orang itu ke kita. Ada kalanya ketika seseorang berdosa kepada kita, kita nggak merasa berkurang diri kita. Betul apa tidak? Ketika orang melakukan salah kepada kita, kita nggak dirugikan. Ketika orang membohongi kita, harga diri kita nggak jatuh kok. Haleluya. Kita sama sekali nilai diri kita sama sekali nggak merosot kok, nggak rugi. Jadi maksudnya akibat dari kesalahan orang itu di kita nggak seberapa, ketimbang kalau kita nggak mengampuni, dosa kita dibalikan ke kita, itu konsekuensi penderitaannya lebih banyak. Masa kita mau nanggung penderitaan lebih banyak ketimbang orang itu yang mungkin malah, apalagi kalau orang itu nggak sadar kesalahannya. Kita nengke, kita nggak selesaikan, orang jadi bingung, kenapa ya saudaraku itu kok nengke aku? Kenapa ya kok sikapnya jadi lain? Ya, jadi nggak sadar. Tapi kita yang sudah uring-uringan, atmosfer hidup kita sudah petang begitu, tiap hari mendunglah ya suasana jiwa kita. Bahkan mungkin sampai hujan gerimis, sampai hujan petir, nangis. Kenapa orang itu? Kenapa orang itu? Sampai kilat petir menyambar-nyambar. Ya. Orang itu nggak ngerti. Aku orang ngerti. Kita sudah menanggung penderitaan diri. Orangnya itu nggak rugi apa-apa.
Ketika kita tidak mengampuni orang, kita yang rugi dewe. Haleluya. Haleluya. Kalau kita ngerti ini, oh eman-eman amit-amit. Orangnya lagi makan enak. Singsot-singsot. Kita yang nangis-nangis. Mari kita belajar firman Allah. Coba lihat. Ayat 33 dari Matius 18 tadi. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Algojo itu yang tukang mukul. Makanya banyak anak Tuhan yang tidak diampuni karena nggak sadar, atau ya orang, apalagi kalau orang itu udah minta maaf kita nggak ampuni, dia udah bebas kan, betul? Tuhan udah berkati dia karena dia sudah merendahkan diri, minta maaf, minta tolong ampunilah saya. Dan kemudian dia juga berusaha untuk memperbaiki. Tapi kita yang nggak mau mengampuni. Dia udah bebas, dia diberkati Tuhan, dia terus meningkat hidupnya. Kita justru sebaliknya menikmati algojo. Ada algojo yang menipu kita, ada algojo yang bernama penyakit, ada algojo yang bernama kesulitan cari nafkah, ada algojo yang terus-menerus menggocok hidup kita dengan perkataan-perkataannya. Ada kalanya algojo jadi itu adalah pasangan kita sendiri. Ada kalanya algojonya itu anak kita yang berandalan, yang wah nggak karu-karuan hidupnya. Diajar terus-menerus. Oleh sebab itu, orang yang tidak mengampuni itu dia harus pikir konsekuensi. Justru akibat pada dirinya itu lebih banyak. Haleluya. Ada seorang namanya Les, saya nggak lupa karena saya baca bukunya. Satu waktu sudah dia dideteksi dengan penyakit yang begitu cepat sekali berkembang. Diperiksa hari pertama, periksa berikutnya dokternya bilang, wah. Sampai dokter itu mengeluarkan kata-kata begini, kalau engkau, ini bukan orang Indonesia, kalau engkau tidak berbuat sesuatu mati. Nah, ini orang jengkel sekali sama dokter. Sampai pulang rumah dia beli peralatan sering untuk periksa. Benar Pak? Dia periksa. Dan betul sudah. Terus berkembang penyakit. Satu saat dia ketemu teman. Yang pembicara seminar. Kamu mau nggak ikut saya? Daripada kamu suntuk seperti itu, ikut saya. Nonton aja nggak apa-apa. Mau ikut melayani nggak apa-apa. Ini orang bikin seminar, justru seminar tentang pemulihan hati, tentang pengampun. Lalu si orang yang bernama Les ini berkata, ya nggak apa-apa daripada nggak buat apa-apa, saya ikut. Lalu dia ikut. Dia nonton saja sambil bantu-bantu sekedarnya. Tapi selama seminar itu hatinya dijamah Tuhan. Dan dia mencoba untuk melepaskan pengampunan. Ternyata dia teringat satu waktu sudah. Dia diangkat, jabatannya itu dinaikkan. Waktu jabatan dinaikkan, itu dia tidak menikmati. Kenapa saudara? Karena teman-temannya itu ngejar-ngejar dia. Tolong dong kamu yang angkat. Tolong dong. Tapi karena ini orang punya integritas. Dia bilang nggak bisa seperti itu, kamu nggak punya kemampuan begitu. Dan kalau aku usulkan juga belum tentu diterima.
teman-temannya ini memutuskan persahabatan. Nggak suka sama orang, sama temannya yang dinaikkan jabatan. Dan dia jadi kepahitan kepada teman-temannya. Saya nggak punya kesalahan sama kamu. Walaupun saya berada di posisi ini, saya nggak bisa berbuat banyak untuk kamu. Etos kerja kamu nggak baik. Tapi teman-temannya nggak mau tahu. Sejak hari itu, mereka nggak mau bersahabat lagi. Dan ini orang yang bernama sejak hari itu, dia kepahitan kepada banyak orang. Tapi hari itu diambil keputusan. Saya harus mengampuni. Ketika dia balik ke dokter, saudara, penyakitnya bukan saja nggak tambah, tapi penyakitnya membaik, saudara, mulai berkurang. Dan akhirnya dia disembuhkan. Ada kuasa kesembuhan dari pengampunan. Haleluya. Yang berikut, saudara. Kalau kita lihat, kalau kita tidak mau mengampuni, Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Akar kepahitan itu nular. Orang yang pahit hati cenderung menularkan kepahitan kepada orang lain. Artinya apa, saudara? Saudara bikin dosa berjamaah akhirnya. Dan ini konsekuensinya akan ditanggung oleh si penyebar akar pahit. Orang lain ikut-ikutan pahit dengan seorang yang kita merasa kita harus hukum dia. Dengan menjelekkan, dengan menceritakan. Nah, orang-orang yang nggak mengerti itu, mereka ikut pahit. Yang akan menanggung itu adalah si penyebar kepahitan. Tapi kepahitan itu memang penyakit yang gampang menular. Karena orang kalau pahit itu dia nggak bisa tahan. Mulutnya itu juga ikut pahit. Kata-katanya juga pasti pahit. Kalau nama orang yang dia nggak suka itu disebut, langsung virus kepahitan langsung keluar. Orang yang ngerti langsung ngejar. Kenapa sepertinya kamu nggak senang ketika saya menyebut dia? Oh, ini. Ya, tahulah, aku nggak bisa cerita. Tapi kan orang itu sudah menangkap. Berarti ada sesuatu. Makanya hati-hati, orang yang punya kepahitan, nggak bisa ditahan, dia pasti nyebar, menimbulkan kerusuhan. Haleluya. Lalu kalau kita baca Ibrani 6 ayat 8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Hati-hati kalau tumbuh semak duri dalam hati kita. Itu dekat dengan kutuk katanya. Tadi kutuk penyakit, kutuk goncangan rumah tangga, pernikahan, kutuk ekonomi, kutuk itu macam-macam. Karena apa? Tumbuhnya kepahitan di hati kita. Buahnya pasti dalam tanda kutip kutuk atas diri kita sendiri. Tuhan tidak mengutuk, kita yang mendekat. Amin. Alasan keempat untuk mengampuni sedikit lagi, saudara, adalah rasa syukur kita kepada Tuhan atas pengampunan yang berlipat kali lebih banyak dari pengampunan yang kita berikan pada orang itu. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Haleluya. Jadi waktu kita mengampuni, ya ucapan syukur, ucapan terima kasih kita nggak seberapa kok, cuma kecil sekali. Sebagai tanda aku berterima kasih. Orang tanya, kenapa kamu mau mengampuni aku? Aku cuma mau berterima kasih sama Bapakmu yang sudah mengampuni aku. Haleluya. Haleluya. Ketika kita mengampuni, saya cuma mau bilang begini. Aku melakukan ini karena aku sangat berterima kasih pada Bapakmu yang mengampuni aku lebih banyak. Ya. Maka aku mengampuni kamu. Haleluya. Ya. Yang berikut, cepat saja. Alasan kelima mengampuni adalah kasih Bapa yang dicurahkan dalam hidup kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10-11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Coba kalau Bapak tidak mengasihi kita, mari kita bayangkan, mari kita berimajinasi, mari. Ya. Kalau Bapa tidak mengasihi kita, yang dialami Yesus kita alami. Kita ditangkap, bayangkan kita ditangkap. Ya, kita diikat, ya, kita dijadikan pesakitan, dan dipakaikan mahkota duri. Lalu kita mulai diseret, kita mulai dicambuk-cambuk. Itu diri kita. Yesus mati buat siapa? Buat siapa? Buat dirimu. Kalau Bapa tidak mengasihi kita, ditangkap, di mahkota duri, kita mulai dicambuk-cambuk sampai daging kita melepas. Dihajar, sudah babak belur, suruh pikul salib. Sampai di Bukit Golgota, nggak langsung dimatiin, saudara, disiksa, digantung, dipaku. Itu tidak. Bayangin, kalau Bapa tidak mengasihi kita, lalu kita harus mengalami itu. Bukan itu saja, saudara. Waktu Yesus mati di salib, setelah dia mati, udah tahu dia kemana, saudara? Dia turun ke alam maut. Cuma karena dia anak Allah dan dia sudah selesaikan pekerjaan penyelamatan, dia bisa bangkit keluar. Tapi kalau kita turun ke sana, nggak bisa bangkit. Masuk neraka selamanya. Bayangin, di dunia disiksa, di akhirat sesudah mati disiksa. Itu kita. Baik, kalau Bapak nggak mengasihi, oleh sebab itu, Bapak bilang, karena aku begitu mengasihi kamu, kamu harus belajar saling mengasihi. Amin. Gereja kita harus gereja yang berisi anak-anak Tuhan yang mendemonstrasikan kasih Bapa. Haleluya. Dan paling pertama kita itu menyatakan kasih adalah lewat mengampuni. Akan sia-sia kita berbuat baik kalau kita tidak pernah belajar mengampuni. Amin. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dan 21. Atau kita baca ayat 12 dulu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kita nggak pernah lihat Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi, kita bukan hanya akan melihat Allah, tetapi Allah akan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Jadi ketika kita saling mengasihi, hadirat Allah akan lebih kuat di dalam kita. Haleluya. Kita tidak akan kehilangan hadiratnya. Dia katakan, dia bukan hanya akan memperlihatkan dirinya, dia akan ada di dalam kita senantiasa. Bahkan kasihnya di dalam kita makin sempurna. Artinya apa? Wow, kita akan mengalami atmosfer kasih yang lebih lagi dan lebih lagi. Oh haleluya. Ayat yang ke-19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat berikutnya 20.
Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi Allah itu susah, karena nggak kelihatan. Oleh sebab itu gini, kalau orang bisa mengasihi Allah, dia akan lebih mudah mengasihi sesama. Amin. Amin. Maka dikatakan begini. Dan perintah ini, coba baca, bantu baca. Ya. Iya. Kalau seorang mengasihi Allah, sudah harus dia mengasihi sesama. Kalau enggak dia pembohong. Karena kalau dia bisa mengasihi Allah yang enggak dilihat, akan lebih mudah dia mengasihi sesama. Oleh sebab itu, urusan kita pertama, hubungan ke atas dengan Tuhan itu kuncinya. Itu yang kita belajar berhari-hari. Yang terakhir, kita akan lihat. Kita sudah belajar tentang pembasuhan kaki. Waktu Yesus mau basuh, makanya kita disuruh merenungkan dengan imajinasi. Jadi bukan cuma merenungkan Tuhan mengampuni, enggak. Bayangkan dirimu adalah Petrus. Lalu Yesus, Sang Raja Maha Besar, yang kepadanya kita sering salah, yang kita terus sakiti, yang harusnya malah dia gemes, dia marah, tiba-tiba dia ambil kain, menjadi seperti budak, lalu dia duduk di depan kakimu. Dia raja yang kepadanya kita sebenarnya malu untuk berhadapan, karena kita terlalu banyak berbuat salah. Tapi ternyata dia duduk di depan kaki kita, lalu dia cuci, dia basuh kaki kita. Mari bayangkan. Mari bayangkan. Kaki kita hari ini mungkin bersih, tapi peristiwa yang terjadi di masa lalu, di zaman Yesus, itu kaki-kaki, pejalan kaki waktu, karena nggak ada Gojek, nggak ada Grab, nggak ada mobil, nggak ada motor. Kebanyakan orang itu berjalan kaki dan bukan hot mix, bukan paving, bukan. Jalan berdebu. Jadi kalau mau masuk rumah orang bertamu, itu kakinya bukan cuma kotor, kakinya itu bau busuk. Lalu Yesus mengambil posisi seperti budak. Dan dia mulai membersihkan dengan penuh kasih. Petrus nggak ngerti ini maksudnya. Petrus sampai bilang, tolong, sampai kapanpun kau tidak boleh membasuh kakiku. Dia merasa tidak layak. Tapi Yesus katakan, kalau aku tidak basuh kakiku, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kekudusan. Enggak layak, enggak pantas aku dibasuh. Ternyata waktu Petrus bilang, kalau begitu tolong basuh seluruh tubuh, kepala, badan, semua. Yesus katakan, yang sudah mandi nggak perlu, cukup. Ternyata maknanya tentang pengampunan dosa. Yang sudah lahir baru, yang dilahirkan oleh permandian kelahiran baru. Tidak perlu. Cukup kaki. Cukup perjalananmu yang baru. Gak tahu sampai hari ini Yesus masih sering turun di bawah kakimu dan membasuh kakimu. Dia tidak pernah berhenti. Karena kaki kita, perjalanan hidup kita masih sering dikotori oleh dosa. Oleh sebab itu 1 Yohanes berkata, kalau kita ada berbuat dosa, kita mengakuinya, maka darah Yesus menyucikan kita. Lagi, dia lagi turun lagi. Dia yang maha besar, dia turun lagi, dia lakukan lagi, dia basuh lagi dosa kita, dia cuci lagi seperti Petrus, walaupun dia merasa nggak layak. Tapi Tuhan turun lagi, turun lagi,
Dia turun lagi. Hari ini ada saudara yang kakinya sedang dibasuh oleh Yesus. Karena begitu banyak dosa dalam hidup. Hari ini tutup matamu dan bayangkan Yesus turun. Haleluya. Kenapa kita begitu iri pelit sama Yesus? Kenapa Yesus yang harus mengejar-ngejar kita? Kenapa kita tidak mau beribadah kepadanya? Kenapa? Kenapa kita kayak Tuhan besar? Kenapa kita tidak mau memberi waktu? Kenapa? Siapa kita? Kenapa? Apakah menunggu kita terlambat? Alkitab berkata, saudara, kalau kita terus mengeraskan hati, akhirnya kita tidak punya waktu lagi. Mari kita respon kasih Tuhan. Jangan mendukacitakan Roh Kudus. Haleluya. Jangan padamkan terus. Orang yang terus ngeyel-ngeyelan dengan Tuhan, dia akhirnya memadamkan roh. Saya mau beritahu, kalau Roh Kudus sudah dipadamkan, itu tidak ada lagi kekuatan yang bisa mengubah hati kita. Karena kalau kita bisa sadar, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi bayangkan kalau Roh Kudus sudah dipadamkan. Bayangin. Kalau Roh Kudus dipadamkan, karya Roh Kudus tidak bekerja lagi. Apa yang akan terjadi? Kita tidak akan pernah bisa bertobat lagi. Karena sesungguhnya kita bisa bertobat karena Roh Kudus masih menjamah hati kita. Haleluya. Kita bisa berdoa itu karena kemurahan Tuhan. Jangan dikira kalau kita bisa berdoa itu karena kita, enggak, saudara. Itu karena Tuhan itu masih buka pintu. Mari. Itu karena darah Yesus yang membukakan jalan. Haleluya. Mari yang main musik, singer maju ke depan. Mari hormati Tuhan. Mari hormati hadiratnya. Mungkin selama ini kita terlalu biasa-biasa saja dengan Tuhan. Tetapi kita mau belajar lebih sungguh-sungguh. Ini bukan hari-hari di mana kita harus biasa-biasa saja. Kalau kita mau sadar, kita tahu bahwa badai COVID hari-hari ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita tidak tahu sampai berapa lama. Kita cuma tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Mengasihi lebih sungguh. Mari berdiri semua di hadapan Tuhan. Siapkan roti dan anggur perjamuan. Ora mata kaya dalam.